Nah, sudah masuk, sudah ngunci. Baru kita pasang blok sehernya. Kita kasih pelumas sedikit di bagian ujung dari blok seher ini, bagian dalam. Ini karena packing bloknya masih aman, nggak ada yang robek, jadi tadi tidak saya lakukan penggantian packing bloknya karena sang ini masih ori. Jadi kalau masih ori itu masih rapat. Bagian pistonnya sudah masuk, kita keluarkan dulu untuk rantai ketengnya, baru kita dorong masuk blok sehernya. Selanjutnya kita pasang rel keteng bagian bawah. Terus kita pasang untuk packing blok bagian atas, packing atasnya. Coba mari. Di sini ada dua bos-bosan untuk blok seher guys, jangan lupa ini dipasang juga ini. Satu di atas, satunya lagi di bawah, jadi nyilang bosnya. Terus selanjutnya kita pasang noken asnya. Tadi di bagian seal clamp-nya nggak saya ganti karena motornya nggak apa-apa, nggak ngebul. Jadi kita cukup bersihkan aja di area sini. Terus kita rakit kembali untuk noken asnya. Kita kasih pelumas sedikit piringnya. Terus kita pasang untuk baut pengunci dari noken as. Nih, dia khusus ini, baut khusus. Jadi di sini ada ringnya ini nggak bisa keluar ini untuk baut pengunci dari noken asnya. Terus kita pasang dua baut di pen atau iya atau pengunci dari apa namanya, pen pelatuk. Untuk baut pen pelatuk ini baut kunci 8 tapi ininya kecil guys, untuk threadnya ini kecil. Jadi sama ini ada 4 baut, sama ada 4 kecil, yang paling kecil. Nanti yang dua untuk noken asnya, untuk baut gear sentriknya. Kita kencangkan dulu di bagian kunci dari pen pelatuknya. Kita kasih pelumas sedikit aja. Terus baru kita pasang ke blok sehernya.
Lanjut kita pasang untuk mur dari blockheadnya, masing-masing ada satu ring. Kemudian kita kencangkan. Lalu kita pasang untuk tonjokan keteng atau tensioner keteng. Pemasangannya kita putar dulu searah jarum jam supaya dia narik ke atas sampai kunci. Nah, setelah kunci begini baru kita pasang. Untuk pengencangan dari tensioner keteng ini kita jangan menggunakan impact ya. Nanti kalau kita pakai impact jadi yang tadi kita putar ke kanan itu bisa lepas lagi. Kita gunakan aja kunci T10. Setelah itu kita posisikan dulu di magnetnya supaya posisi top. Nah, di sini ada garis, kita sejajarkan dengan tanda yang ada di crankcase ini. Baru kita pasang untuk kiri sentriknya. Set. Minus satu gigi guys. Nah, seperti ini. Jadi untuk topnya ini ada garis dua atas dan bawah. Kita sejajarkan dengan blok head ini.
baru kita lepas kuncian dari tensioner keteng, putar ke kiri sedikit, langsung spread ya. Setelah itu kita kencangkan baut dari gear sentriknya. Kita kira-kira aja, jangan sampai kenceng, jangan sampai jangan sampai patah bautnya. Dia kalau terlalu kenceng bisa patah nih bautnya. Setelah semua terpasang, kita cek kembali di jalur pompa olinya. Jadi karena kemarin CVT-nya itu saya lepas di bagian puli depannya, jadi kita rakit dulu untuk puli bagian depan ini. Untuk pemasangan puli depan ini kan dari fan belnya ini kepres banget ini. Jadi untuk masang puli bagian depannya kita congkel dulu puli bagian belakang, kita congkel keluar begini. Jadi ini tujuannya supaya fan belnya bisa maju ke depan. Nah seperti ini, jadi harus longgar begini. Nanti kalau dia ngepres begini, jadi bisa ngejep bagian sipit, bagian fan belnya bisa kejepit dari puli dan kipas pulinya. Kita kasih stempel sedikit untuk bos rumah rollernya. Setelah itu kita pasang penutup dari rumah rollernya, baru kita pasangkan sini. Ini kita kasih stempel sedikit aja. Nah, di sini ada ring satu. Kalau untuk Honda Vario ini ringnya agak tebal, kita jangan lupa untuk dipasang. Lalu kita pasang untuk cover bak CVT-nya. Kita buat satu aja dulu, satu di tengah ini, buat yang paling panjang untuk pengetesan jalur pompa olinya. Kalau sudah oke, baru nanti kita pasang kembali, pasang semua baut dari bak CVT ini. Untuk pengetesan jalur pompa oli kita lepas dulu businya supaya tidak berat nanti untuk selahnya. Oke, langsung aja kita tes di jalur pompa olinya. Sudah aman guys, untuk olinya sudah mau keluar dari sini, berarti nanti kita tinggal tutup aja di sini.
Sedikit tips untuk pemasangan untuk penggantian dari seal head ini. Jadi begini, di sini ada lubang kecil di sini. Jadi lubang ini nanti kan di sini. Jadi lebih diperhatikan untuk bagian lubang ini itu udah lubang. Biasanya ada beberapa kasus, saya pernah nemuin satu kasus. Jadi motornya dibawa ke sini itu suaranya kasar dan ternyata di bagian headnya itu kering. Nah setelah saya cari tahu ternyata penyebabnya itu dari seal head ini. Jadi dia setelah penggantian seal head, jadi mungkin mekanik sebelumnya itu kurang teliti, di bagian sininya dia nggak berlubang, jadi tetap dipasang. Dari hasilnya oli dari bawah blok sini, dari sini itu nggak masuk ke sini. Jadi otomatis di bagian pelatuk terus noken asnya kering. Kalau untuk ini aman, jadi kita tinggal pasang aja. Sudah ngepas semua, baru kita pasang di baut tutup head ini. Kita pasangkan kembali untuk businya. Gombel gunungnya aku tak las. Diperasnya iso. Memang kok kendi. Kok nanti. Ngomong Serang, pom bensin ngulon ya, kan ada pembangunan ya apa sendiri, dan dong. Lalu kita pasang di bagian sini, magnetnya kita pasang kembali. Lalu begini apa kok? Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Apa sampai gimana? Aku tak lupa ya cinta, berarti aku nak pos orang malunya. Naik malah. Di apa wih lupa ya cinta. Kan belum kena singat paten. Kita nekan ngono ya. Yang ini bos. Ini kan namanya gaji. Jembeng ini kan buat ekspor gitu. Wis gede gini berarti tarik wis iso. Ya lek gini kudu jembeng meneh. Jembeng meneh. Model gaji. Malah kabeh. Tapi oleh rawat. Apa wong cek garasi yo. Setelah sepul terpasang, kita pasangkan kembali mangkok magnetnya. Disponsori oleh Oleh motor.
Itu kipas magnet. Terus untuk kipasnya di sini ada ini ada apa namanya, nok-nokan sini, ada locknya. Nah ini kan ada lubang 3 nih, hampir sama 3 ini, cuman ada satu yang paling gede, jadi di sini. Jadi nanti ini ngeloknya ke sini Ngopi. seperti ini. Untuk baut kipasnya pendek ya guys, ini kisaran 1 sentinan nih, 1,5 nggak nyampe. Jadi jangan sampai salah, nanti kalau salah bisa tembus ke bagian sepul. Untuk cover kipasnya kita pasang aja sekalian. Untuk baut cover kipas dia menggunakan baut 8, ada 2 buah, satu di atas dan satu lagi di bawah. Untuk kondom mesinnya karena udah lapuk, mungkin udah terlalu lama udah lapuk, jadi kita pasang aja yang sekiranya bisa dipasang. Karena untuk bagian kondom mesin bagian kanan ini sekarang untuk apa namanya, untuk pengunci kabel di sini, tempat kabel, jadi seperti ini. Untuk bautnya baut skrup, ini ukurannya sama seperti baut skrup Yamaha, baut bodi Yamaha sama. Oke guys, di bagian mesin sudah beres, nanti tinggal kita pasang di pasang untuk unit motornya, untuk unit rangkanya ke sini kita pasangkan kembali. Sudah terpasang guys, karena di sini tadi cuma ada 2 orang, ini kalau memasang sendiri nggak bisa, jadi nggak sempat saya videokan untuk pemasangan rangka ke bagian mesinnya. Selanjutnya kita tinggal pasang kembali untuk apa namanya, untuk throttle body, terus semuanya kita rapikan kembali, nanti kita coba di tes nyalakan. Oke. Ya sekalian pasang sampai ngunci. Untuk baut groundnya jangan lupa dipasang, itu baut 10-an pendek. Tahun tua 34 ditonton. Layanan 34. Nah, lagi nih dok. Gambar jempol like. Kawan apa? Ono ning share video Mas ora ono. Kawan. Kok ngene sih? Wah, kurang YouTube ya.
kabel starter. Setelah semua kabel dan soket-soketnya terpasang, kita tes dulu dinyalakan motornya sudah bisa nyala atau belum. Sudah nyala, tapi kita kan belum bisa ngeliat suaranya sudah halus atau belum. Jadi nanti kita pasang dulu di bagian knalpot sama bagian filternya, kita pasangkan kembali. Setelah itu baru kita tes dinyalakan. Packing knalpotnya sepasang. Nah, di bawah filter itu ada selang hawa, guys. Jangan lupa untuk selang hawanya kita pasangkan kembali ke bagian filternya. Karena kalau selang hawanya tidak masuk lagi ke bagian box filternya, itu bisa mengakibatkan air masuk melalui selang hawa sini, terus kemudian bisa merusak bagian gearbox atau gear ratio motor ini. Oke guys, di bagian knalpot sama bagian filter udaranya sudah kita pasang. Selanjutnya kita tes coba dinyalakan motornya. Iya, monggo.
sudah halus guys. Sudah halus, sudah enggak dengung, sudah enggak ngerengseng lagi motornya. Jadi sudah fix pasti penyebab utama motor tadi dengung atau kemerengseng itu penyebab utamanya dari bearing krukasnya. Jadi sedikit tips untuk kawan-kawan semua. Jadi sewaktu ada banjir kita jangan coba-coba untuk menerobos. Kalau tahu triknya mah nggak masalah, tapi kalau nggak tahu triknya bisa mengakibatkan air genangan dari air banjir itu bisa masuk ke mesin. eh, Kemungkinan bisa seperti ini tadi. Jadi bagian dari bearing bandulnya bisa kena, terus yang lebih fatalnya bisa mengakibatkan setang sekernya itu bengkok. Jadi karena air masuk ke ruang bakar jadi kompresinya terlalu padat, terus bagian dari setang sekernya bisa bengkok. Itu penyebab yang paling fatalnya seperti itu. Oke guys, cukup sekian video dan tips dari kami channel Permata Motor Bengkel. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Permata Motor Bengkel. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.